Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami yang akan selalu setia berbagi informasi seputar pertanian. Dalam video kali ini saya akan kembali sharing atau berbagi cara membuat mikroorganisme lokal atau pupuk organik cair untuk menyuburkan lahan kita. Lahan kita itu teman-teman ya, biasanya kalau kita terus-menerus mengaplikasikan bahan-bahan kimia, entah itu pupuk kimia atau pestisida yang dari bahan-bahan kimia, itu lambat laun lahan kita akan mengalami tandus ya teman-teman, atau mikroorganisme lokal yang ada di lahan kita itu mengalami kematian. Jadi bagaimana caranya untuk menyuburkan kembali lahan kita? Salah satunya yaitu mengaplikasikannya secara rutin mikroorganisme lokal di lahan kita. Mikroorganisme lokal sendiri itu sangat dibutuhkan oleh tanaman kita agar mempermudah mengurai bahan-bahan unsur hara yang ada di dalam tanah, sehingga memudahkan penyerapan buat tanaman kita ya teman-teman. Jadi tanaman kita akan mudah menyerap unsur hara yang ada di lahan kita, sehingga tanaman kita akan tumbuh subur dan sehat seperti itu ya teman-teman. Mari kita langsung ke cara pembuatan teman-teman ya. Ya, ini contohnya yang sederhana saja teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bikin skala besar di dalam drum untuk kapasitas lahan yang luas, itu juga boleh, ada tutorialnya di video-video saya sebelumnya. Ini tutorial untuk skala rumahan seperti ini ya teman-teman. Jika ada nasi sisa, kita jangan dibuang ya teman-teman, boleh kita simpan di dalam toples seperti ini. Nah, ini takarannya sekitar 1 centong nasi sisa ya teman-teman, kita masukkan ke dalam toples seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan 3 hari sampai 1 minggu ya teman-teman, sampai keluar jamur warna putih dan orange ya, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini kita simpan minimal 3 hari ya teman-teman, sampai keluar jamur. Baik teman-teman, jika sudah umur 3 hari akan tumbuh jamur warna putih seperti ini ya. Nah, bisa kelihatan ya. Kalau sudah 1 minggu itu biasanya jamurnya warna orange ya teman-teman. Berhubung ini hanya 3 hari, jadi tumbuh jamurnya warna putih seperti ini. Kemudian kita siapkan air cucian beras ya teman-teman, air cucian beras yang pertama. Kemudian kita tambahkan sekitar 500 ml atau setengah liter ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk bahan selanjutnya ada gula aren ya teman-teman. Gula aren ini bisa juga diaplikasikan untuk, kalau bahasa mudahnya itu untuk makanan bakterinya ya teman-teman. Jadi bakteri itu butuh makanan. Nah, makanannya itu berupa gula. Bisa gula aren, bisa gula pasir atau gula putih gitu ya. Bisa juga tetes tebu. Gula arennya sekitar 100 gram ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam air cucian beras dan jangan lupa kita pastikan dilarutkan sampai mencair seperti ini ya. Setelah kita larutkan, baru kita campurkan jadi satu ya teman-teman. Kalau sudah kita pastikan larut seperti ini, kita campurkan jadi satu ke dalam wadah yang sudah kita isi dengan nasi basi tadi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam wadah seperti ini, dan jangan lupa diaduk-aduk lagi ya teman-teman. Kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita campur-campur, kita aduk-aduk ya sampai merata seperti ini. Mikroorganisme lokal ini nantinya bisa kita gunakan juga teman-teman untuk mengganti bahan pengurai seperti M4, M21 dan MA11 yang biasa kita beli di toko-toko gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita bisa membuat sendiri, itu tidak perlu beli, bisa digantikannya dengan mol nasi seperti ini atau mikroorganisme lokal yang kita buat dari nasi basi seperti ini. Jangan lupa diaduk-aduk sampai mencampur seperti ini ya teman-teman. Setelah dipastikan mencampur teman-teman ya, kemudian kita tutup rapat.
Kita tutup rapat seperti ini dan kita fermentasikan selama minimal 14 hari ya teman-teman. Kita simpan di tempat yang teduh minimal 14 hari. Oke teman-teman, seperti ini. Kalau sudah kita simpan selama 14 hari, minimal akan jadi seperti ini teman-teman. Akan tumbuh bintik-bintik jamur warna putih ya. Artinya bahan yang kita buat tadi itu sudah siap diaplikasikan. Nah seperti ini teman-teman. Jadi mikroorganisme lokal ini untuk menggantikan E4 seperti ini ya. Jika teman-teman tidak punya E4, bisa diganti dengan mol yang kita buat seperti ini. Dan mol itu sendiri teman-teman bisa kita aplikasikan secara langsung di lahan, bisa juga kita aplikasikan sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik cair maupun organik padat. Kalau kita mau langsung aplikasikan ke tanaman kita juga boleh teman-teman, dikocorkan itu lebih bagus ya. Dikocorkan 1:5 teman-teman, atau 1:10 kalau tanamannya masih kecil. Itu dikocorkan di setiap tanaman. Untuk tanaman hortikultura atau sayur mayur per pohonnya itu 200 sampai 250 mili boleh teman-teman ya. Itu untuk menyuburkan tanaman kita. Jadi penting sekali teman-teman mikroorganisme lokal ini untuk menyuburkan tanaman kita, karena untuk mengurai unsur hara yang ada di dalam tanah yang sulit terurai dan sulit diserap oleh akar tanaman kita. Dengan adanya mikroorganisme lokal ini, bahan-bahan yang ada unsur hara di dalam tanah itu akan terurai dan akan dimudahkan penyerapannya ya teman-teman oleh akar tanaman kita, seperti itu. Jadi bahannya banyak sekali di sekitar kita ya teman-teman. Bisa juga kita buat dari nasi basi, bisa juga kita buat dari buah maja atau bonggol pisang, dan bisa juga dari humus bambu ya teman-teman. Jadi bahannya banyak sekali, dan video-video pembuatan skala besar di dalam drum juga ada ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nonton juga ada di video-video saya sebelumnya. Jadi bisa diaplikasikan seperti ini teman-teman. Untuk setiap tanaman itu dikira-kira sekitar 200 sampai 250 mili per tanaman, seperti itu ya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa teman-teman. Selain untuk menyuburkan tanaman kita, mikroorganisme lokal sendiri ini akan menekan perkembangan atau pertumbuhan jamur yang jelek ya teman-teman. Jadi mencegah juga dari serangan layu fusarium atau layu bakteri, seperti itu ya, yang biasanya teman-teman ya kalau tanaman kita khususnya tanaman cabai dikala buahnya banyak biasanya layu dan mati, seperti itu. Nah itu untuk menekan perkembangan penyerangan jamur jelek, seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan adanya mikroorganisme lokal, tanaman kita akan tumbuh subur dan sehat, seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.